وسيد الحبيب عبد الله بن الخداد أحمد بن حسن العطاس ثم صلى الله عليه وسلم tanggul ثم صلى الله عليه وسلم سيد محمد بن علي بن عباس المالكي بن سيد إمام كتب أبي عبد القادر محمد السكبتي وسيد الحبيب أبو بكر العادي من المشهور حبيب مطلوب حسن الشافعي حبيب حسن بن الشادي وسيد أبي سالم الشادي ثم صلى الله عليه وسلم قدر معكم سيد عبد الله بن عبد القادر بن عباس الفقيه رضي الله تعالى عنهم اجمعين ثم صلى الله عليه وسلم سيد الاستاذ عبد بن سالم عليه سيد عبد احمد بن سالم عليه سيد النبي حسن بن سالم عليه ثم صلى الله عليه سيد الوالد الاستاذ رجل من سحنا بن مجيد البخاري ثم صلى الله عليه ثم صلى الله عليه سيد عبد الله بن سيد كيف تستمع ثم خدام ثم صلى والشام والسر في اللهم ارحمهم من درجاتهم في الجنة ومن علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والآخرة ونعمنا بهذا المجلس سلام أفسدهم ومن صالحا جامع إلى خيرة الدنيا ونعم الآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير بدعاء وجه الله ومرضاته وقرب ثوابه برحمتك يا أرحم الراحمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Wa min anwa'ihi at-tafakkur fid dunya. Ya. Terakhir jadi muhasabah ya, merenung, bertafakur, memikirkan ya, yang mana aktivitas tersebut bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contohnya wa min anwa'ihi tafakkuru fid dunya wa sur'ati zawaliha wa kasrati aqdariha wa ashghaliha wa husnu tafakkuri fi dzalika yusminu zuhda ya, fid dunya wa tajafi anha wa qillatir raghabati fiha. Nah, termasuk diantaranya yaitu berpikir tafakkur tentang dunia ini ya, dunia ini wasurati zawaliha, dan cepatnya apa yang kita miliki semua di dunia ini apapun itu bentuknya akan cepat hilang ya, cepat sirna ya. Sesuatu ya, sebagus apapun pasti ada masanya ya, semua ada masanya ya. Rumah ya, mau masa api apapun ada saatnya rumah itu akan ya lapuk, hancur. Terus kendaraan ya, sebagus apapun ya ada masanya wis nggak berguna ya. Teknologi apalagi terutama ya akan ada masa di mana teknologi tersebut menjadi tidak ada nilainya ya. Itulah keadaan dunia. Ada orang yang ya tahun lalu viral ya, viral dikenal semua orang ya, tapi akhirnya sekarang hilang, gak ada kabarnya ya. Ada yang viral mek saulan to marono trene entek selesai sudah ya. Semua ada masanya ya, semua ada masanya. Nah, kalau kita tafakur ya, kadang lihat orang gak selamanya juga terus-terusan sugih, gak juga selamanya orang itu miskin ya. Allah maha mampu membolak-balikkan keadaan seseorang ya. Gak usah jauh-jauh ya, kita sendiri ya. Kadang kita berpikir dulu, oh disik sebelum berkeluarga ya, sekarang sudah punya ya, wis dua anak, wis dua bojo ternyata ya. Oh kok bisa secepat itu, kadang dipikir ya. Moro-moro kita sudah berada di fase yang demikian, kita sudah berada di fase yang seperti
seperti ini. Yo, kok biyen sik dolen ya. Oh iya, kok biyen sik dolen nang ndi ya. Sing penting seneng, sing penting dolen ya. Gak ada tujuan. Selesai, ternyata masa itu sudah lewat. Ya. Ono masane arek iku nakal. Ada masa juga nanti dia akan berhenti. Ya. Begitulah keadaan dunia ini. Ada saatnya orang itu sekarang jadi pemimpin. Ya. Disegani nang dindi jadi pemimpin, jadi pejabat. Ya. Kalau urusan dunia, ya. Jadi pemimpin nang dindi masa jabatannya habis, ya boh. Selesai. Ya. Itu urusan dunia. Ya, yang tadi presiden, wis mudun tadi presiden, ya wis selesai. Ya. Kalau aji nih jabatan selesai, tapi tidak dengan orang ahli ilmu. Ya. Orang alim, orang yang ahli ilmu. Ya. Semakin tua, ya Bang. Semakin bijaksana. Ya, tapi alim sing ngamalno ilmune. Ya. Alim sing ngamalno ilmune. Orang yang alim belajar ilmu tujuannya bukan karena dunia. Ya. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu dijelaskan kalau orang alim itu dia nyari ilmu tujuannya itu untuk dunia. Dia akan gampang kena penyakit hasud. Pasti itu, gak mungkin gak. Ya. Nah, hasudnya orang alim itu lebih berbahaya daripada hasudnya orang jahil. Ya. Sifat hasud kalau ada di diri orang jahil itu bahaya, tapi tidak membahayakan. Paham? Ya. Tapi kalau sifat hasud itu ada pada diri orang alim, itu bahaya juga membahayakan. Ya, dia bisa menularkan sifat hasudnya kepada orang lain. Ya. Kalau orang jahil hasud, ya, paling pol orang itu nasihati tok. Ya. Ketemu orang jahil hasud. Ya hasud karena apa? Karena dunianya. Ya wah saya wong iku ya biyen gak duwe, saiki kok duwe kendaraan mewah kan. Sugih pasti ngepet iku. Ya hasud. Ya, orang jahil kita bisa nanggepi, oh gak mesti ta, Bro. Kamu ndak tahu di balik itu dia ada proses ya kan? Ya. Proses berdarah-darah. Kita melihat dia cuman nek seneng tok saiki. Ya. Itu orang jahil, bisa kita iso diwaras no, paham? Tapi kalau hasudnya itu di diri orang alim, ya kita kalah alim dari orang tersebut, wis kalah wis. Ya. Dia akan mencari ya sesuatu yang mendukung kehasutannya dengan ilmu yang dia miliki. Ya. Nah, di dalam Ihya juga disebutkan kalau orang itu hasud, ya. Kalau orang alim itu hasud, dia akan lupa dengan ilmunya. Ya. Jika hati itu diliputi dengan kebencian, dia akan lupa dengan ilmunya. Ya. Lihat orang yang alim tapi hasud, lali wis sampai ilmu nih. Ya. Ilmu bagaimana tentang noto ati, lupa. Ya. Tapi kalau orang itu tidak dihinggapi sifat hasud, dia akan hati-hati ngomong. Ya. Dia akan hati-hati ketika dia ada sifat hasud, ya, enggak. Tidak dia ungkapkan. Ya, makanya termasuk salah satu amal ya cara untuk menghilangkan sifat hasud di dalam diri kita itu jangan kita tampakkan, jangan kita bicarakan, jangan kita ungkapkan. Ya, simpan dalam hati, terus ingat semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ada 3 golongan orang itu yang doanya tidak akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Tanbihul Ghafilin dijelaskan salah satu la tustajabu da'watum. Ada 3 orang sing gak akan diijabah sama Allah doa mereka. Siapa itu? Yang pertama, akilul haram. Orang sing mangan barang sing haram. Pertama. Yang kedua, muksirul ghibah. Wong sing senengane ghibah. Ya. Nah, kok gak diijabahi, aku dongo kok dikabulno. Lah, coba dikoreksi. Mungkin kamu habis ghibah, mari ngrasani elek nang wong. Ya, mending ngrasani apik nang orang soleh, biar turun rahmat. Yang kedua, muksirul ghibah. Kemudian yang ketiga, ya, warajulun fi qalbihi ghilsun, ya, ghillun li ahadin minal muslimin. Ya, orang yang hatinya ada sifat hasud
iri dengki terhadap sesama umat Islam. Ya, tidak diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya hilangkanlah ya sifat-sifat yang seperti ini. Ya, kalau orang itu sering tafakur, ya, maka tidak akan muncul sifat hasud, iri, dengki. Ya, maka kasrati aqdariha wa ashghaliha. Nah, banyaknya sesuatu sing ruwet di dunia ini, ya. Wa husnul tafakkur fi dzalik, kalau orang itu benar-benar tafakur, merenungkan tentang dunia ini, tentang gampang sirnanya dunia ini, maka akan tumbuh dalam hatinya itu sifat zuhud. Ya, zuhud di dunia. Maksudnya zuhud itu apa? Zuhud itu apa? Kudu gawe klambi sing elek, compang-camping, ya. Terus gak gelem nyambut gawe. Oh, iku dunia iku. Ya. Alif, ayo. Ono undangan sholawatan. Dunia iku. Engko terkenal aku jadi. Iku rada anu. Bukan seperti itu maksudnya. Zuhud itu di dalam hati. Ya, kita punya semuanya, tapi atine iku gak nang barang tersebut. Paham maksudnya? Ya. Jadi ini seperti gini contoh gampangnya zuhud itu. Kita punya semuanya. Ya. Kita punya semuanya, tetapi ya, ketika harta tersebut ada atau tidak ngaruh sama kita. Paham? Ya. Gak ngaruh sama kita. Contoh misalnya ya, Alwi duwe perkutut sing luarang. Ya, punya perkutut sing larang, sing kelas apa. Ya. Perkututnya ujul. Gimana perasaannya? Ya. Sedih, tapi lek orang zuhud itu sedih biasa, susah ya biasa maksudnya. Ya. Tapi lek gak zuhud, apa iki? Gak enak mangan. Ya. Gak enak sembarang kali, karena hatinya digantungkan kepada benda tersebut. Benda itu hilang, hatinya yo hilang. Ya, pun juga sama terhadap sesama manusia. Ya, ini maksudnya yang belum halal ya. Kalau kita punya perasaan sama seseorang sing gak halal, hilangkan. Ya, waduh, punya gebetan ya, hati ini dijelek nang kono. Ternyata dia jalan sama orang lain, apa? Kalau ya, tapi kalau pasangan yang halal ya wajib, harus kita dipupuk terus menerus agar tumbuh yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, tapi jarene Alwi sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, tak sitok ya. Ya bagi kan sing dipangani. Ya wis gak apa-apa lah. Sing penting urip tenang, rak sitok wis. Ya, iki oleh rezeki akeh gak gunggungan. Ya untuk kono ndak. Mas, disimpen si ae. Ya, sapa romben butuh si surakono simpen. Rak sih urip tenang. Ya, tapi lek gak rak sih. Mas, kalau bojone tuku mas-masan niku. Gak kepingin aja ngono. Aku ya kepingin Mas yang ngono-ngono. Ya sik ta sik ono rezeki akeh apa nyile-nyile kono lho, pinjol-pinjol ta apa ngono ya. Iku gak rak sih jenenge iku. Tapi lek rak sih itu, ya Mas, ya kudu tuku mas-masan. Oh ya sik lah, iku pas wong iku oleh rezeki. Ben lek ono rezeki di anu ya. Kan gak gawe mas-masan gak mati kan ya. Iya enggak, iya wis lah gampang ya ngono. Ya santai, tenang. Ya, apa sakinah mawaddah warahmah ya. Dibuat bercanda aja. Ya, tapi tetap berusaha ya. Tapi gak usah terlalu kupu gitu ya. Itu kuncinya langgeng itu seperti itu. Ya, kalau semuanya itu kita berharap semuanya sesuai ekspektasi, ya ternyata gak sesuai ekspektasi kita, hilang di tengah jalan. Ya, hilang di tengah jalan, putus di tengah jalan, karena kita tidak mau menerima kekurangan orang lain. Ya, nah, zuhud itu seperti itu. Ya, kita punya sesuatu, tapi sesuatu tersebut tidak menjadikan hati kita berubah. Ya, pernah diceritakan suatu saat Al-Habib Umar Muhammad bin Salim Al-Hafidh, ya, beliau ini tanahnya ya, rumahnya ya, itu diambil orang. Ya, yang cerita muridnya ya, rumah beliau itu diambil orang. Jadi surati tanah ini istilahnya Allah alam tidak tahu, diambil orang ya, padahal punyanya haknya Habib Umar ya. Ketika putranya bilang ya intinya apa, ya apa bagi omah iki dijomok
ambek wong. Ya sudah, ya. Enggak berubah. Ya. Itu contohnya orang zuhud. Ya, tapi kalau kita ya ojo moro-moro nang parkiran kuncinya diincepno. Lho, gak dikunci. Zuhud. Ya, itu bukan zuhud namanya itu. Ya, itu zuhud itu sengaja ya. Ngekei mangan nang ngene maling. Jika isa STNK-ne sak BPKB ini diijo ya wis ya pancaan ya. Sak KTP ini cek gawe balik nama. Bukan itu ikhtiar ya. Ikhtiar. Jadi zuhud itu ya harta yang ada pada kita tidak merubah kita. Ya, tidak merubah kita. Ya, gampangnya gini loh ya. Kita punya teman ya, bodoh-bodoh susah ketika dia berhasil tidak berubah. Ya, dia berhasil tapi tidak berubah sifatnya. Tetap sama seperti dan itu namanya zuhud. Nah, tapi lek berubah ya. Siapa ya? Itu berarti ya ono sedikit sifat toma. Ya. Apa yang dia miliki menambah nilai dirinya. Ya. Jadi itu zuhud. Kalau orang itu sering tafakur tentang dunia ini bakalan hilang, akan muncul sifat zuhud di dalam hatinya. Nah, wa tajafi anha wa qillati raghbati fiha. Ya. Kita tidak terlalu akan muncul dalam hatinya tadi itu sifat gak kedunyan. Ya. Gak gunggungan nangone dunia. Wa qillati raghbati fiha. Gak terlalu berharap banyak. Ya. Tapi bukan berarti orang itu tidak ikhtiarnya di dunia, bukan, beda ya. Qillatir raghbah itu dia mencari sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhannya dia. Kok tidak tercapai pun gak susah. Ya. Gak susah. Ya, makanya kan ya, guru kita Abu Ya'ul Hasan itu kan beliau senantiasa mengatakan apa? Doa dulu baru usaha. Terus baru tawakal. Ya. Apa duit ya? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Ya. Thumbnailnya gitu ah. Ya. Semua itu butuh duit. Ya. Hidup ini butuh duit. Ya. Waduh kok judulnya kedunyan temen ya. Ya, baru keterangannya ya. Doa, usaha, ikhtiar, istiqomah, ya, tawakal. Ya. Orang itu kalau tiga-tiganya ini dipakai, ya, doa saja tok. Ya, tapi gak usaha, ya sikku kurang. Ya. Usaha tapi gak doa, sombong. Ya, merasa segalanya karena apa? Hasil jerih payah dia. Ya, tidak meyakini kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gak doa, gak usaha tapi tawakal. Ya. Padha ae karo awakmu luwe, tapi gak gelem ngomong lek luwe, terus gak gelem njumuk nyeduk sego. Ya. Apa arep-arep ono laler menceluk numplokno kan gak mungkin. Ya. Doa ibadah, usaha ibadah, ikhtiar ibadah. Kok ternyata 1 2 3 itu masuk kok tidak sesuai hasilnya, tetap kita dapat pahala. Ya, tawakal. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nanti Allah siapkan sesuatu ya yang ternyata Allah berikan meskipun kita tidak usaha. Paham? Ya. Wis donga, wis usaha, wis ikhtiar. Waduh tibakno gak nyampe ya. Apa lagi berdarah-darah ya. Wis berjuang berdarah-darah tibakno gak nyampe. Ya Allah jari ini usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi sebenarnya kalimat ini kelihatannya ketok bener ya, tapi sebenarnya salah. Ya. Sebenarnya salah ya. Usaha tidak mengkhianati hasil. Ya. Kita usaha, Allah yang menentukan. Ya. Sedangkan hasilnya itu nanti Allah yang menentukan. Ya. Gak ada ceritanya usaha 100%, hasilnya 100%. Ya. Kalau usaha 100%, hasilnya 100%, maka wong sing usahane paling soro ya, paling oleh akeh. Ya. Ya kan kalau kita lihat di dalam kehidupan nyata kan ternyata tidak seperti itu. Ya, ada orang sing kadang biasa-biasa saja, tapi olehnya wakeh. Ya.
Ada orang yang kadang ya semua yang sembarang kalir ya. Wisuk kerja, subuh kerja mari ya sore golek kerjaan maneh, golek sampingan meneh. Ya, sore mari kerja sampingane mari jam 10 bengi mari golek kerja meneh nang pasar Gadang yo. Pasar Kebalen dodolan mari. Sampai jam 12 bengi mari narik meneh yo. Sampai katene ketemu subuh. Ya, oleh kabeh, paham? Wis oleh kabeh, duit oleh semua, loro. Loro, asam lambungnya munggah. Ya, rematik. Ya, gowo nang rumah sakit. Entek duit gawe biaya berobat. Ya. Itu sesuai usaha enggak? Ya, berarti mengkhianati usaha dong hasilnya. Ya kan? Kalau logika seperti itu. Ya. Jadi kalau kita sering tafakur tentang perkara dunia ini, tenang ya. Hati itu menjadi tenang. Ya. Kemudian selanjutnya, wa min anwa'ihi fit Bismillahirrahmanirrahim. Wa min anwa'ihi at-tafakkaru fil akhirati wa baqaiha. tafakkuru. At-tafakkur. Wa fi na'imiha wa dawami ladzatiha wa syururiha. Wa husnut tafakkuri. Wa husnut tafakkuri fi dzalika yusmiru isarul akhirati. Wa kasratir rughbati fiha. Rogbati. Wa kasratir rughbati fiha. Wa tashmiri fil amali Fil alamillah ya. Kalau yang pertama tadi tafakur ya, merenung memikirkan ya tentang urusan dunia. Sekarang tafakur tentang urusan akhirat. Ya. Tafakur tentang urusan akhirat. Bisa, sudah. Kalau yang pertama tadi tafakur tentang urusan dunia ya. Dunia ini sementara ya. Wis bakalan entek. Sekarang kebalikannya, tafakur tentang urusan akhirat dan di mana akhirat itu kekal selama-lamanya. Ya. Makanya kalau disuruh milih ya apa? Ya. Kalau disuruh milih gimana? Ya. Mau milih ya soro sementara ya di dunia cuma 60-70 tahun ya sama di akhirat selama-lamanya ya. Makanya kan kadang kalau direnungkan ya, misal seseorang itu dikasih umur 70 tahun ya, dari umur 70 tahun ini dia mulai ibadah umur berapa ya, mulai ibadah umur berapa, anggap umur 70 ya. Yes. Ya. Umur 70 ya. Umur 70 dipotong 20 tahun ya. Berarti tinggal 50 ya. 50 ini digawe ibadah tok ya. Iku lek orang itu ibadahi memang ndak berkurang karena perbuatan dolim kepada orang lain ya, itu lihat diterima semua ya, 50 tahun. Tapi nanti sehingga dia masuk surganya berapa lama? Selama-lamanya. Kalau dihitung kan gak imbang ya, ibadah 1 tahun sama Allah Subhanahu wa taala diberikan ganjaran wis sak lawasin anggone swarga. Jika bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa malah. Nah, lantas apa yang kita sombongkan dari amal kita? Ya, lantas kenapa kita harus sombong dengan apa yang sudah kita lakukan? Ya, kalau kita tahu, kita merenungi bahwa ternyata semua ibadah kita itu dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
karena taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seseorang itu merenungkan tentang urusan akhirat, ya, oh ya, akhirat ada perjalanan yang sangat panjang, kekal selama-lamanya. Ya, apa yang harus saya persiapkan? Ya. Kemudian sofa inaimiha wa dawami ladzatiha wa sururiha. Ya. Begitu indah, begitu bersih nikmat yang ada di akhirat tersebut. Ya. Wa dawami ladzatiha wa sururiha. Kenikmatan yang terus-menerus, kebahagiaan yang tidak akan sirna selama-lamanya. Ya. Nah, kayak itu tadi simpelnya. Ibadah mek 50 tahun tapi diganjar swarga sak lawase. Ya. Mending kita capek. Ya, capek kesel ibadah di dunia. Ya. Kesel di dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Capek di dalam mencari ridha Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Capek nyenengno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kita capek urusan dunia. Ya, lantas bagaimana capek urusan dunia? Urusan dunia capek biasa saja. Ya, gak usah terlalu menggebu-gebu. Justru kalau orang itu ya tawakalnya besar kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dunia itu akan ngejar. Ya. Tapi kalau sampai ke sini ya kita sih rada angel. Ya. Karena kita sudah terbiasa mindset kita apa? Ya. Gak kerja ya gak oleh duit. Ya, akhirnya kan tersugesti. Ya. Ya, kok isik durung sampai makom sing anu. Ya kita apa wis makom ini ya. Wong kerja diniati ibadah. Ya. Gitu. Nah, ketika seseorang itu senantiasa tafakur urusan akhirat, maka muncul di dalam hatinya itu isarul akhirah wa kasrati raqabatiha. Dia akan mementingkan urusan akhirat dan begitu banyak berharap keselamatan di akhirat. Tidak hanya itu juga, tetapi dia akan berusaha at-tasmir fil amalilah. Ya, berusaha istiqomah menambah amal soleh supaya beruntung nanti di akhirat. Ya. Makanya kita itu ibadah ya wis diparingi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga ya keistiqomahan tersebut. Ya. Kemudian juga jaga jangan sampai amal ibadah kita itu hancur sirna, kita jadi golongan orang-orang yang rugi karena kita mendolimi orang lain. Ya. Sering kan dijelaskan ya ketika Rasulullah itu tanya kepada para sahabat, ada druna manil muflis. Tahukah kalian siapa orang yang rugi? Sapa wong sing rugi? Al muflisu fina man la dinar wa la dirham, katanya jawab para sahabat. Ya Rasulullah, wong sing rugi itu wong sing gak duwe dinar dirham Kanjeng Nabi. Iku wong sing rugi. Ya, modal dodolan ya karena untungnya belas entek sak modalnya habis, malah merugi. Itu orang yang rugi. Jawab Kanjeng Nabi Muhammad SAW, muflisu min ummati mayati yaumil qiyamah bisola wa zakah wa siyam. Ya. Orang sing rugi, sing pailit, sing bangkrut itu adalah nanti di dari umatku dina kiamat teko nggawa pahala salat ya. Pahala puasa, pahala sedekah, pahala zakat, pahala haji dan umroh dan sebagainya. Ya, seneng, bangga. Ya, iki lo pahalaku. Ya, dia banggakan dengan pahala tersebut. Yes, tinggal sejengkal masuk surga. Ya, hitung-hitungannya wis kena totalan mari. Ya, wis orang ini layak masuk surga, harus stempel. Set dipanggil. Ya Rob, ya Allah, ya. Saya tidak ridho orang ini. Loh kenapa? Ya, faiza jaa qad syatama hadza. Karena ternyata ketika di dunia dia pernah mencaci orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain. Wa qad qadzafa hadza. Dia menuduh orang lain berzina. Ono ndak saiki? Banyak. Ya, wa akhadha mala hadza, ngambil harta orang lain.
Ya, menyebarkan kebencian, fitnah sana sini. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, di dalam hadis yang panjang tersebut, ya, akhirnya fa'ukhidha min hasanatihi. Ya, dijumukno kok kebaikan tersebut diberikan kepada orang yang dia caci, dia dolimi. Dijumukno, tumplekno. Ternyata gak hanya satu orang, banyak orang ngantri. Ya, akhirnya entek amal ibadahnya. Entek wis gak tersisa. Ya, wis gak tersisa, sik teko meneh. Ya. Ya Allah, wong iki biyen pernah memfitnah saya di media sosial, ditulis gini. Ya. Fitnahnya gak pakai lisan, pakai tulisan di media sosial. Dibaca oleh jutaan orang. Dari jutaan orang tersebut, akeh sing setuju disebarno meneh oleh dosa jariah. Ya, aku ndak rito terhadap orang ini, saya mau ngambil haknya. Maka saat itu di hari kiamat, saat itu nanti semua orang akan nyari pahala untuk mereka sendiri. Paham? Ya, diuber nanti. Ya, iya lek di dunia ini. Ya wis lah, tak sepurani. Kalau di dunia, itu kalau orang itu pemaaf. Ya wis lah tak sepurani, semari timbang ribet. Tapi nanti di akhirat justru orang mencari cara untuk menyelamatkan dirinya. Ya, makanya ada orang itu ketika ada orang yang mencaci. Ya, ini dia ngomong dengan bahasa humor ya. Ya, terima kasih orang yang ngambil amalan saya. Orang yang kulaan kejelekan saya dan kebaikannya diberikan kepada saya. Ya, matur nuwun sangat. Makanya coba kita lihat orang-orang soleh. Ya, para aslaf, para sadah, para masyaikhnya. Orang-orang yang mulia itu ketika mereka dicaci, apa reaksi mereka? Gak ngerekam. Ya. Kenapa? Karena mereka tahu, kita tabunganmu di akhirat. Malah tidak sedikit antara mereka yang memaafkan. Ya sudah, kalau sudah. Ya. Karena senjatanya orang yang jahil adalah mencaci. Kalau mana senjata nih? Gak ngilok no. Ya. Ini ya kita lihat. Ini wong sing ibadah loh ya. Wong sing ibadah iso rugi karena dia mencaci orang. Apalagi wis goblok, wis bahlul, gak tau ibadah. Melok. Oleh apa? Ya, dapat apa nanti? Ya, malah tambah soro di alam akhirat ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Sehingga di dalam hadis ini ya, fa idza lam yabqu min hasanatihi fa ukhidha min sayyi'atihi. Lek ada kebaikannya sama sekali habis, diberikan keburukan orang yang dia zalimi tadi. Ya, dijumukno entek akhirnya ya disepak dengan neraka. Jangan sampai kita jadi golongan orang-orang yang rugi. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu salah satu kenapa di antara sebab beliau diangkat jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala juga karena sofail qalb, bersihnya hati beliau senantiasa memaafkan orang-orang yang mencacinya. Ya, ini sifatnya orang-orang as-sholihin itu, sifatnya orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, gak mau ribet. Soalnya apa? Aku dikit lagi ketemu Kanjeng Nabi, dikit lagi nanggani swarga kumpul ambek Kanjeng Nabi, diribeti ambek urusan kok gini, wis tak sepurani dek dunya ae. Cek ndang mari selesai. Ya. Padahal kita juga punya hak nuntut hak tersebut. Ya, kalau kita ya, Bang. Oh, kok iso iki kesempatan iki. Ya, digolek pahalaku. Ya, gini. Kon haji tak pek. Ya, kon umroh tak pek, kon sedekah tak pek. Ya, karena ketika kamu di dunia pernah nulis tukang kibul. Ya, ngibul ya korotok iki ya. Apa? Jongos ya. Mukibin jongos ya. Sing yang melihat berapa orang? Ya, sing bagian berapa orang? Sing lihat seneng, wah iya bener itu. Oleh kan dosa jariah. Ya. Tapi kalau kita nyebarkan kebaikan, ya, oh ya ternyata bener yo. Ternyata begini. Ya. Sehingga orang tersebut membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat pahala jariah ini. Cek gak ngantuk wi. Ya. Jadi
jaga amal kita, ya, apalagi di zaman yang seperti ini, ya, saat seperti ini, ya, jaga kualitas ibadah kita, ya, supaya jangan sampai, ya, jangan sampai sirna gara-gara perkara yang seperti ini, ya. Nah, lantas bagaimana kalau kita melihat kadang kan pasti ada perasaan jengkel kan ya, wow guru ini dilokno, ya, guru-guru dilokno, sudah tidak usah kita tanggapi, karena tujuan mereka itu semakin banyak tanggapan semakin tinggi ratingnya, ya ya, ya, semakin banyak tanggapan semakin naik ratingnya, ya, semakin banyak cuan yang masuk, ya. Tetapi apa hukumnya duit itu mang, ya, cuan yang dihasilkan dari memfitnah orang lain, memfitnah orang-orang soleh, jelasnya apa? Haram, ya. Tapi dihasilkan dari kita thalabul ilm, yaitu fadl minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, kalau seseorang itu senantiasa tafakur tentang urusan akhirat, maka dia akan gampang, ya, mencaci orang lain, gak akan gampang kena penyakit hasud, ya. Ketika muncul penyakit hasud dalam hatinya, dia mikir, oh ojo wis iki kok garine aku rugi nang ini akhirat, ya, ya wis lah, ya Allah jenengan ngampuraku kula, ya, ya. Makanya salah satu cara, ya, istilahnya itu kalau bahasa Jawa niku ngapa sih, ya, nggarai getun kok apa bahasa Jawa niku, nggarai getun kok bahasa Jawa ini, gelakno, ya, gelakno setan, ya, gelakno setan yang menghembuskan hasud di dalam dada kita adalah kita mendoakan orang yang kita hasuti. Contoh misal, ya, melihat Alif, waduh, Alif saiki wis dadi pemain futsal terkenal, ya, hasud aku gak iso iki pasti gawe ajian ngene-ngene iki. Setan itu justru akan menggembuskan. Cara melawannya apa? Didongakno, ya Allah, tak dongakno wong iku tambah sukses, ya Allah. Setan itu langsung ada rugi wis tak sebul cek hasud dadakno kok malah dia mendoakan, ya. Itu salah satu cara, ya, salah satu cara menghilangkan sifat hasud di dalam diri kita, ya. Itu tafakur urusan akhirat. Terus kemudian wa majarul fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Majarul fikri kathiratun, akullama kana basiratun abadi amtadi, fakana ilmuhu abzaru wa awsa'u, kana tafakkuruhu a'zamu wa akbar. Terus wa amma qisarul amal, wa kasratu dzikril mauti wal isti'dadi lahu, fanafu dzalik adimun fatuhu katsirun, fa inna min qasura amaluhu wa kasural mu'ti dzikruhu jaddati salihil amali, ya. Nah, kemudian wa majaril fikri katsiratun, contoh-contohnya tafakkur itu sebenarnya banyak, ya, banyak, ya. Jadi mulai dari hal yang paling ringan sekalipun, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kalau kita misalnya aktivitas kita ngelihat ada orang sing mencari uang koyo ngono susahe, terus kita tafakur, alhamdulillah ya Allah diparingi gampang golek rezeki. Kita doakan orang tersebut, ya Allah berikanlah kelancaran rezeki untuk orang tersebut, ya. Itu termasuk sifat, ya, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mendoakan kebaikan kepada sesama umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Delok wong ngocek panas-panas kudanan, kita bersyukur alhamdulillah gak sampai golek koyo ngono, ya. Melihat ada orang susah, ya, akan semakin tumbuh rasa syukur di dalam hati kita. Tapi lek delok urusan dunia nang sing dukuran tok wis, ya, otomatis bakalan sumpek, ya. Apalagi ya maaf misalnya, ya, coba kabare, oh kan wis ndek nih golek kene bayaran piro sakmene, gak cukup iku sakmono iku, padahal selama ini sih cukup ketemu dengan satu orang, ya, wah gak cukup juga urusan aku loh sing bayaran 10 juta gak cukup mendane awake sakmono, ya. Jadi ini Alwi, ya gak cukup mas, umak, ya, mangan gengsi,
Ya, aku sementing isi. Ya, beda. Ya, karena akhirnya apa? Wah, muncul sifat tidak bersyukur. Ya, senantiasa kalau kita sering tafakur, ya, dalam hal-hal kecil akan menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kullama kanat basiratul abdi anfad wa kana ilmuhu aghzar wa awsa. Ya ini ya. Ya. Kana tafakkur a'zamu wa aktsar. Jika ya basirah ya. Jika mata hati setiap dari kita itu punya namanya mata hati. Ya. Atau gampangnya ya nurani. Ya. Jadi mata hati kita itu kalau semakin tajam ya, maka ilmu itu akan semakin bertumbuh. Ya. Kemudian semakin luas. Ya, semakin luas. Contoh, ketika kita berbeda pendapat sama orang lain, kita gak akan mudah menyalahkan orang tersebut. Oh, mungkin dia punya kitab yang belum saya baca. Ya, mungkin ada sumber-sumber yang belum saya temukan. Ya, akan muncul seperti itu. Ya, karena tafakur a'dhamu aktsar. Maka dia akan semakin banyak ya tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian nah, ini pembahasan yang tadi tafakur ya. Ya, pembahasan tafakur selesai sampai di sini. Nah, selanjutnya qisarul amal. Ya, qisarul amal itu pendek angan-angan. Ya, pendek angan-angan itu gampangnya kita yakin kita punya mindset kita gak selamanya hidup di dunia ini. Ya, kita gak selamanya hidup di dunia. Itu namanya qisarul amal. Kalau tulul amal itu kan kita merasa seakan-akan ya kita hidup selama-lamanya. Ya. Nah, kemudian bakasratu dzikril maut wal isti'dad lahu. Banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk kematian. Ya. Kasratu dzikril maut itu apa berarti ya menjadikan kita pesimis? Enggak, bukan. Ya. Wih, ayo wih, kamu kau dilungkas mati. Dunia kok digawa mati. Keliru itu namanya, ya. Ya. Keliru itu namanya pesimis, ya. Dzikrul maut, perbanyak mengingat kematian itu artinya apa? Kita akan semakin giat mencari bekal ya yang akan kita bawa mati, bukan malah semakin malas. Ya. Wis ya golek kaya sing akeh. Cek iso bantu orang-orang kesusahan, cek iso sedekah sing akeh, cek iso nggawe sedekah jariah sing akeh, cek iso banyak memberikan manfaat ya terhadap sesama umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian fanafu dzalika adi, maka manfaatnya sangat besar ya. Wa fadluhu katsir, fadilahnya sangat banyak. Ya. Kenapa? Karena jarang orang itu memperbanyak mengingat mati, eling mati tok. Ya. Bukan mengingat mati, eling mati tok. Ya. Eling mati, oh mati, ya wis mari selesai, tapi tidak mempersiapkan. Paham? Ya. Zikrul maut wal isti'dadi lahu, yang penting itu. Ya, jenenge eling mati itu berarti dia mempersiapkan bekal untuk kematian. Gak hanya eling mati gawe wiridan, ya Allah mati, bukan ya. Mati atau ayo kerja wis mari mati. Bukan seperti itu. Ya. Ojo ngono. Wong lawat kadang gak eling mati yo. Ya. Sing lawat koncoe padahal sing mati yo. Konco kentele sing mati. Wah mbek guyang-guyu ngono. Mbek diosong ngono. Kita kan sik ngopi bareng jagongan ya. Saiki gak wis budal dhisik. Wah mbek guyang-guyu. Ya. Auzubillah min dzalik. Padahal kematian kafa bil mauti wa itu. Ya, wa itu. Cukup kematian itu sebagai peringatan. Ya. Cukup kematian sebagai peringatan. Ya, wedhong wis wae nglawat gak eling mati. Malah guyang-guyu. Ya. Guyang-guyu ya. Justru kalau orang takziah itu ya dia akan semakin banyak ngambil pelajaran. Ya. Oh iya. Saiki arek iki sik enom
wis mati. Ojo engko sepuro. Aku iso nyusul. Wis tak siapno bekal sing akeh. Ya, siapkan bekal yang banyak. Gak hanya itu, pasti akan muncul dalam hatinya ya, mendoakan orang yang meninggal. Ya Allah, jangan ngapura orang ini ya Allah ya. Saya ridho kalau misalnya dia punya salah sama saya maafkan ya Rabb ya. Dia punya utang sama saya, ya saya halalkan, tidak akan saya tagih dunia akhirat. Itulah kalau orang itu ngingat mati bisa ngambil pelajaran, tapi lah enggak. Ya, sing diomongno. Guyu cekakaan ya. Guyu cekakaan, wae tahlil, wae anu sing gak melok maca. Ya, curito. Ngene sik jagongan sik mancing ambek aku. Saiki wis gak ono. Ya. Sik duwe utang nang aku iku jeneng ngono. Ya, nek diomongan urusan dunia. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Hanya kalau mujalasah kita ya. Mujalasah kita, circle kita di dunia itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang ingat akhirat. Ketika kita meninggal, ya kita diberikan dikei bekal sing akeh sama mereka. Paham maksudnya? Ya, ketika kita pulang dikabari bekal sing akeh. Ya, ini loh, ya dikirimi doa, bacaan Yasin, bacaan Al-Qur'an, ya didoakan terus menerus. Itu kalau circle-nya orang-orang sing eling akhirat. Tapi sing nol bodol ya naudzubillah circle sing golongane ya maksiat ya urut dhewe apa ya ono sing viral ya sing viral apa koncone iki apa circle son horek ada itu kalau nih ya tidak tahu itu daerah mana ulah tidak tahu saya ya no ya konco son horek koncone mati ya koncone mati disetelno son horek ya ki jenazahe ya disetelno son horek konco kabeh padha joget-joget ya Allah alam saya tidak tahu itu mbok agamanya apa tidak tahu ya di gawe karaoke nyanyi ya ya kan ambek nyanyi Allah alam tidak tahu agamanya apa tidak tahu ya tidak tahu juga di daerah mana tapi ada itu sempat viral itu Pak Jeremy sing senengane anu mungkin nanti bisa ketemu ya jadi ambek joget-joget juga nggowo kopi Rusia ya nggowo kopi Rusia juga gitu ya alhamdulillah mindar gitu circle-nya ya ada juga kejadian nyata ya ini temannya yang cerita sama saya ya tapi orangnya sudah dulu saya sih stopat ya sekarang jadi orang yang masya Allah ya seneng selawatan seneng cerita ya jadi ketika dia dulu ya masih di zaman jahiliyahnya ya itu pesta oplosan ya pesta oplosan teman siji mati overdosis ya pas muntah di pangkuannya muntah getih ya muntah gede di pangkuan nih ya saat itu langsung dia tobat orang itu tobat tapi konco-koncone sing saat sebelahnya ya mungkin belum dapat hidayah ya yang lawat katanya lawat ya ngelawat sanak keluarganya yang meninggal ini wis selesai nal gini pulang dari kubur pulang ke rumah masing-masing giliran kloter kedua ya koncone iki mang sing biasa doyan pesta-pesta ngono iku mang teko marani ya ya lo sekarang udah pindah alam ya ini kita bawakan minuman kesukaan lo jadi mereka disuntak ya ini kau suka adu deh jadi sakan kabeh terus juga ada satu ya langsung ya damit buka celananya kencing di ya diuji ya akhirnya diusir sama tukang juru kunci yang di sana ya diusir anak gitu nggak tahu alam nasibnya gimana selanjutnya ya semoga insaf tobat ya yang satunya tadi ini lihat temannya meninggal di pangkuannya mari muta-muta terus muta gede itu hidung keluar darah langsung tobat mandek saat itu juga berhenti jadi orang sih benar-benar berubah
Ya, makanya kita harus banyak ngambil ibroh. Ya, kumpulan kita nanti di dunia itu siapa? Ya itu nanti yang menentukan. Ya. Ya, fa inna man qasura amaluhu wa kasura lil mauti dzikruhu jadda fi sholihil amal. Kalau orang itu ya pendek angan-angan, ya tidak berpikir bahwa dirinya itu abadi selama-lamanya di dunia, terus dia banyak mengingat mati. Ya, dia banyak mengingat-ingat ya, kita nanti semua akan mati, akan membawa bekal yang kita bertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jadda fi sholihil amal. Dia akan sungguh-sungguh teman-teman untuk beramal soleh. Ya. Kemudian watarkut taswif wal kasal. Bismillahirrahmanirrahim. Watarkus taswif wal kasal. Wa zahida fid dunya wa raghiba fil uqbah wa badara bit taubati war ruju'i ila Allah ta'ala. Nah, ini ya. Terus doanya itu dia akan sungguh-sungguh di dalam beramal, kemudian dia akan gak nunda-nunda amal soleh. Ya, tarkut taswif wal kasal. Dia akan menunda amal soleh, juga tidak akan malas. Ya, untuk beramal soleh. Ya, contoh gampang. Ya, kita kalau urusan dunia, ya, kalau kata zaman itu orang itu urusan maksiat itu gak perhitungan. Ya, tapi sedang urusan ibadah itu perhitungan. Ya, ya, itu berarti golongan wong sing panjang angan-angan. Ya, maaf ya, beli minuman miras sing harganya 700 ribu eman, puas. Sewa pesta son biduan sampai ratusan juta gak eman. Ya. Bantu fakir miskin, bantu anak yatim, bantu masjid. Ya, 1 juta tok ae. Eman. Ya. Tapi kon nulis jenenge sing gede ya. Kon ngumum loh ya. Ya. Masjid Nurul Yakin. Ya, Bapak ini ya nyumbang 100.000. Ya, pahalanya ditunjukkan untuk yang pertama almarhum ini sampai 20. Ya, jarine Alwi sing nyumbang 5 juta. Nyumbang sakmono ae njaluk donga sakmono. Aku sing nyumbang 5 juta kok kono-kono mbek nyikut. Kok di anu ya, kok di filmnya. Jare kocone nih, lha iki kondono. Oh, iya. Tapi kan aku akeh jare ngono. Ya. Jadi urusan akhirat ya, nyaman-nyaman. Ya, ini kebalik ya. Kemudian wasuhdu fid dunya wa riba fil uqbah. Zuhud di dalam dunia, kemudian dia akan berusaha ya berusaha bagaimana dia mempersiapkan bekal di akhirat. Uqbah itu akhirat ya. Ya. Wa riba bil uqbah. Uqbah itu maksudnya akhirat. Ya. Kemudian wabadaro bit taubah waruju ilallahi ta'ala. Nah, dia akan bersegera taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wataba'ada amma yushilu an ta'atillahi ta'ala. Nah, dia akan menjauhkan dirinya dari perbuatan yang membuat dia itu jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aktivitas tetap seperti biasa. Ya. Kewajiban dia lakukan, mencari nafkah dan lain sebagainya, tapi levelnya dinaikkan lagi, paham? Ya. Yang awalnya kerja cek sugih, cek iso meningkatkan status sosial di hadapan masyarakat. Aku lek sugih engko dihormati sama masyarakat, dihormati sama orang-orang. Tetapi ketika dia tafakur urusan akhirat, banyak mengingat mati, tetap cuman niatnya levelnya lebih tinggi lagi. Ya, dia bekerja supaya bisa membantu orang-orang yang kesusahan. Dia bekerja supaya bisa sodako gaya bekal nanti di alam akhirat. Ya, beda ya. Ya.
ikhtiarnya tetap, semangatnya di dalam tolabud dunia tetap, tolabud rezeki tetap, tapi niatnya beda. Tujuannya lebih mulia. Ya, justru yang seperti inilah nanti akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa ansuluki sabili mardhati. Dia akan menjauhkan dirinya dari semua perbuatan yang bisa menjauhkan dia dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian Al-Imam Abu Al-Haddad beliau mengatakan bahwa man tala amaluhu, dan siapa yang angan-angannya panjang, di angan-angan ya dia gak akan mati, ya dia akan abadi, ya maka dia akan sedikit ingat mati. Ya, justru baru ingat mati ketika dia mati. Ya, itu termasuk penyesalan yang paling tragis. Ya, baru eling mati pas mati, loh ternyata saya sudah mati. Ya, berapa banyak ya seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, ya, tapi ketika mati baru sadar. Ya, loh ternyata cuman mimpi. Ya, golek dunia mulai cilik, golek dunia sukses jadi orang, ya tahu-tahu sudah di alam kubur baru bangun. Loh ternyata cuma mimpi, baru bangun dari alam nyata, yaitu alam kubur. Ya, fa idza matu intabahu. Ketika mati baru sadar. Kalau sadar ya kayak balik. Ya, itu adalah penyesalan yang paling mendalam. Nyesel di dunia saya iso diulangi lagi. Ya, nyesel di dunia. Ya, menyesal karena kehilangan kebaikan itu sih pahala. Ya, di dunia lo ya. Tapi lewat di alam kubur, ya. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Ya. Apa fit ayatnya itu fit? Apa namanya? Ketika mereka mati di alam kubur, angen-angen, ya. Kalau aku dihidupkan lagi, aku akan beramal soleh. Ya. Apa ayatnya? Dan amal solihan tardoh. Ya. Aku kasih hidup satu hari itu aja, aku beramal soleh. Kala inna kalimatun huwa qailuha. Ya. La yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda seorang jiwa ketika sudah tiba ajalnya. Ya. Ya, ketika di alam kubur orang itu langsung teriak, ya Allah, hidupkan aku lagi. Ya, aku beramal soleh. Ya wis kasep. Ya, sudah terlambat, gak ada lagi kesempatan. Kenapa? Karena ketika kamu hidup di dunia wis dikasih peringatan. Ya, apa itu peringatannya? Ya, banyak orang-orang alim, orang-orang soleh di sampingmu, sekitarmu, tapi kamu tidak ambil peringatan. Banyak orang tuamu, sahabatmu, tetanggamu yang meninggal, tapi kematian tersebut tidak engkau jadikan sebagai peringatan. Banyak orang-orang yang dia kaya menumpuk harta, hartanya banyak numpuk, sukses, dia meninggal. Yang menikmati siapa? Ahli warisnya. Tidak kau ambil pelajaran. Engkau juga dikasih peringatan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang awalnya kuat, sehat, sekar bukar, tambah usia tambah lemah. Tidak engkau jadikan peringatan. Ya. Yang awalnya dulu rambutmu putih, hitam, legam, gagah, ganteng, ya, sekarang mulai memutih, tidak engkau jadikan ambil peringatan. Mata yang awalnya tajam bisa melihat, mulai pudar, mulai buram, tidak kau ambil peringatan. Sing awalnya ketika muda, awalnya tekap, wis tuwek, ya, wis ngene-ngene, bungkuk-bungkuk, ya, melaku ambil kalem-kalem, ya, tidak engkau jadikan peringatan. Ya, saiki wis di alam kubur ya wis kasep. Ya, kasep, ya gak akan dibangunkan lagi. Ya, nah inilah ya, ketika kita itu sering tafakur, ya, sering banyak mengingat kematian, ya, mengingat kematian bukan menjadikan kita pesimis loh ya. Ya, hati-hati jangan sampai menjadikan mati, gak boleh dunia,
kok dikubur mati ya. Itu keliru ya. Justru setan malah seneng koyo ngono iku ya. Ayo ya wis ojo golek dunya. Kok kon kedunyan kon ya. Dunia itu membinasakan ya. Ini golek bekal, tapi gak golek bekal kayak kematian, justru rugi tambah seperti itu. Ya. Wa kana ala titi min dzalik, dan siapa yang banyak sedikit mengingat kematian, maka dia akan berada di nasib yang sebaliknya. Ya, males urusan akhirat. Dikasih nasihat ndak masuk. Orang mempan. Nauzubillah min dzalik ya. Harapan kita semoga ya nasihat ya wasiat yang disampaikan oleh Al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Muhammad bin Al-Haddad dalam kitab Nashihud Diniyah ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi yang selama ini mungkin kita ya urusan pekerjaan, niat kita wis golek dunya sing akeh, golek sing akeh, itu bagus ya. Tapi kita tambah ya. Kita jadikan, kita tambah niat-niat yang soleh, kita niatkan untuk tujuannya ibadah ya. Kalau sudah tujuannya niatnya kita semuanya niatkan ibadah, mau capek, mau kesel ya, keadaan apapun kita akan tetap tenang, hati kita tenang ya. Pas kita capek, kesel langsung kita doa sama Allah Subhanahu wa taala ya. Justru itu kesempatan kita loh ya. Kita misalnya kita aktivitas kita bekerja apapun, ketika capek golek ridane Gusti Allah, pas kesel ya, toh misalnya ya pas sepedai mogok ya, pas kesel mogok dalam keadaan itu angkat tanganmu minta sama Allah, ya Allah ya, jadikan ini adalah amalan yang engkau terima, jadikan ini adalah sesuatu yang menyebabkan engkau ridho. Terus minta apa hajatmu. Justru itu saat-saat yang mustajab. Ya Allah ya, cukup aku soro di dunia iki ya. Jangan jadikan aku sengsara nanti di akhirat. Ya Allah, bumi ini jadi saksi, tanganku jadi saksi, kakiku jadi saksi, ya. Engkau pun selalu menjadi saksi bahwa saya niat mencari ridho panjenengan, ya. Terus baca sholawat, ya Sayyidi ya Rasulullah, adrikni qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah, kula niki umate panjenengan ya. Salat salam terus panjenengan kepadamu ya Rasulullah. Kula niki umate panjenengan sing keadaane kados ngeten. Ya Rasulullah ya, terimalah amalku ya. Jadi levelnya dinaikkan. Ya. Aktivitas kita tetap, tapi niatnya dan levelnya dinaikkan. Ya, silakan kita cari dunia, silakan. Ya, tapi niatnya tujuannya untuk akhirat ya. Jangan niat yang lain sudah. Ya. Jangan niat yang lain, niatnya tujuannya akhirat ya. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka